teman-teman, kami dari kelompok 7. Hai, saya Wendy. Saya Sri Sandi. Saya Irene. Saya Selania. Saya Martina. Saya Octavianus. Di sini kami akan membahas tentang konsep tentang Allah dan praktik monoteisme dalam Perjanjian Lama. Penasaran ya? Selamat menyaksikan. Dalam Perjanjian Lama, nama Tuhan menjadikan langit dan bumi, yaitu Yahweh atau Tuhan. Nah, dalam bahasa Yunani disebut sebagai tetragrammaton karena terdiri dari 4 konsonan atau 4 vokal. Nah, Allah dalam Perjanjian Lama juga merupakan terjemahan dari 3 kata Ibrani, yaitu Elohim, Eloha, dan El. Ketiga kata Ibrani ini secara generik merujuk yang disembah orang Israel, yaitu Elohim, Eloha, dan El. Kata Ibrani, Eloha, merupakan kata sulit amat kuno untuk Tuhan. Nah, dan kata Elohim dipakai untuk malaikat, sedangkan kata El dipakai untuk penguasa negeri atau seorang berkuasa. Nah, bentuk jamak Elim untuk para makhluk surgawi. Nah, bapak leluhur Israel menyebut Tuhan sebagai El, yang diadopsi dari El, nama ilahi utama orang Kanaan sebelum posisi utama mereka diganti oleh Baal atau dewa tersebut. Membahas tentang El. El ini sebagai nama Tuhan. Ia juga mendapat epithet. El ini sebagai contoh, ia adalah Allah Israel. Yang kemudian El Elohe, yang dimana Israel yang kemudian menjadi nama untuk Mezbah. Begitu juga dengan El Betel, yang kemudian menjadi nama Mezbah Betel itu sendiri. Mungkin juga awalnya El atau Olam diasosiasikan dengan nama tempat Ramat di Beersheba ketika masih dikuasai oleh bangsa Israel itu sendiri. Nah, bisa juga epitet ini paling sering untuk El dalam Perjanjian Lama pada saat itu, atau biasa sering disebut sebagai Sadai. Jadi baik, nama Yahweh ini sering muncul dalam Perjanjian Lama, di mana dalam bahasa Ibrani itu Yahweh ini diambil dari kata Adonai yang berarti Tuhan. Jadi bentuk ini dimulai sekitar abad ke-16, tetapi sebenarnya tidak mengikuti tradisi yang lebih lama, di mana ada penggantian penyebutan nama Yahweh dengan Adonai sebagai bentuk penghormatan. Di Timur Tengah, nama tidak hanya dipakai sebagai tanda pengenal, tetapi juga menggambarkan sifat atau karakter seseorang. Begitu juga dengan nama Yahweh yang menunjukkan siapa Tuhan bagi bangsa Israel. Melalui namanya, Tuhan menuntun umatnya ke jalan yang benar dan memperlihatkan kesabarannya. Nama Yahweh juga ini dipercaya memiliki kuasa dan sangat kudus. Oleh karena itu, nama tidak boleh diucapkan sembarangan atau dipakai untuk sumpah palsu. Bagi bangsa Israel, nama Yahweh ini bukan hanya sekedar sebutan, tetapi juga cara Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang hadir menyertai dan setia dalam perjalanan hidup mereka. Oleh karena itu, nama ini dianggap sangat suci, sehingga bangsa Israel ini kemudian mengganti penyebutan nama itu dengan istilah lain seperti Adonai atau Hashem sebagai bentuk penghormatan. Juga dalam Perjanjian Lama, nama Yahweh ini dipahami sebagai Tuhan yang berbeda dari dewa-dewa bangsa lain, karena ia tidak bisa digambarkan dengan patung atau dalam bentuk apapun. Kesan Tuhan ditegaskan dalam Shema yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4, di mana dikatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi, kata Ehad itu tidak hanya berarti satu atau secara jumlah, tetapi menunjukkan bahwa Tuhan itu utuh, unik, dan tidak terbagi. Pengakuan ini menjadi dasar iman Israel dan menuntut kasih serta kesetiaan penuh kepada Tuhan. Oleh sebab itu, penyembahan kepada ilah lain dianggap sebagai pelanggaran terhadap hubungan perjanjian antara Allah dan umatnya. Sehingga dalam konteks ini muncul konsep Tuhan cemburu yang menggambarkan keseriusan Allah terhadap umatnya. Bukan kecemburuan seperti manusia, melainkan kisah Allah atau kasih Allah yang menghendaki hubungan yang setia dan eksklusif
sih nanti edit. Jadi secara harafiah monoteisme ini berarti hanya satu Tuhan. Jadi praktik monoteisme dalam perjanjian lama adalah praktik yang hanya mengakui dan menyembah satu ilah secara persen. Pada awalnya bangsa Israel hidup di tengah budaya timur tengah kuno yang mengenal banyak ilah atau menyembah banyak ilah. Namun dalam perkembangannya melalui pengalaman pembebasan di Mesir, perjanjian di Sinai, dan juga pemberitaan para nabi, bangsa Israel ini semakin memahami dan menyadari bahwa hanya satu Tuhan yang menyelamatkan dan membebaskan mereka. Dari sinilah berkembang pemahaman monolatri, yaitu menyembah satu Tuhan tanpa menyangkal ilah lain, menuju monoteisme yang murni, yaitu mengakui dan menyembah satu ilah yang sejati. Jadi refleksi teologis dari pembahasan tentang konsep Allah dan praktik monoteisme dalam perjanjian lama mengajarkan bahwa iman kepada Tuhan bukan hanya soal mengetahui namanya, tetapi juga tentang hidup dalam hubungan yang benar dengannya. Bangsa Israel ini belajar bahwa Yahweh adalah Allah yang hidup, yang hadir dan menyertai umatnya di tengah perjalanan sejarah kehidupan mereka. Nah, karena itu kepercayaan kepada Tuhan tidak boleh hanya menjadi pengakuan dari mulut saja. Selain itu juga, perkembangan monoteisme dalam perjanjian lama memperlihatkan bahwa iman manusia ini bertumbuh melalui proses sejarah dan pengalaman bersama Tuhan. Nah, iman bangsa Israel tidak langsung sempurna, tetapi dibentuk sedikit demi sedikit melalui pergumulan, kegagalan, dan pemulihan mereka. Dan ini juga merupakan pelajaran penting bahwa iman orang percaya masa kini harus bertumbuh dalam sejarah dan pengalaman manusia bersama dengan Tuhan. Dan juga kita semakin mengenalnya secara benar. Saya 29 ayat 13.